Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Di tengah situasi yang terbatas pada saat ini, Jemaat-Jemaat GKI Klasis Jakarta 1 bersyukur dapat mengadakan pertukaran pelayanan kebaktian yang membawa semangat kesatuan dan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus yang esa. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat melaksanakannya. Marilah dengan penuh syukur dan sukacita kita memuji dan menyembah Tuhan Allah yang kasih setianya kekal selamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengaku dalam ibadah ini. Ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Di dalam tatanan dunia yang terus-menerus berubah, umat manusia diperhadapkan dengan tantangan zaman. Bagaimana kehidupan iman kita merespon tantangan tersebut? Apakah kita tetap mampu beriman dengan benar dan menerapkannya di dalam keseharian kita? Melalui tema hidup beriman yang benar, kita diajak merefleksikan kembali kehidupan kita sebagai orang beriman di tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, dengan tertunduk kami datang menghadap Engkau.
Kami mengaku bahwa sebagai anak-anak-Mu kami kerap lalai melakukan perintah dan kehendak-Mu. Iman yang kami miliki mudah untuk kami akui dengan ucapan bibir kami, namun sukar kami wujudkan dalam perbuatan sehari-hari, karena kami lebih memilih mengikuti kehendak kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah, layakanlah kami untuk beroleh kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kami senantiasa dididik supaya dapat menunjukkan hidup beriman yang benar, selaras dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah memohon pengampunan dan pemulihan hidup dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus 2 ayat 8-10 yang menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kita akan sambut Injil kehidupan, firman Tuhan yang senantiasa meneguhkan setiap langkah kita. Mari kita berserah dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin mendengar kembali Injil kehidupan. Biarlah hidup kami senantiasa dalam pimpinan Injil kehidupan. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menemukan inti kehidupan. Juga kami dikuatkan sehingga mampu menjalani kehidupan beriman yang benar. Inilah doa kami Tuhan, kami berserah kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 6 sampai 9. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan.
Bacaan kedua kita ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14, 15, ayat 21 sampai 23. Pada suatu kali rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka,
Kamu semua mendengar, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu tulisan yang saya dapatkan di status WA seorang teman, menarik dan menggelitik serta bisa kita jadikan awal dalam renungan minggu ini untuk kita sama-sama berintrospeksi. Tulisannya itu seperti ini. Tentang manusia. Orang yang menyukaimu, kamu bersalah pun, mereka akan mencoba memikirkan hal baik tentangmu. Orang yang tidak menyukaimu, kamu baik pun, mereka akan tetap memikirkan hal buruk tentangmu. Begitu tulisannya, saudara-saudara. Menurut saudara, apakah kata-kata itu ada benarnya juga? Saya sayang tidak bisa melihat saudara ini karena kita ibadah online. Artinya kalau kita bersama-sama dalam satu ruangan, mungkin saya bisa melihat saudara dan bisa melihat ada yang mengangguk-angguk begitu ya. Yang menandakan ada benarnya juga kata-kata yang saya sebutkan tadi. Apakah juga bahkan saudara pernah mengalaminya? Mengalami sebagai orang yang disukai oleh orang lain. Sekalipun kita ada salahnya, orang lain yang menyukai kita itu akan selalu mencoba memikirkan untuk melakukan hal yang baik untuk kita atau menemukan hal yang baik tentang kita. Ya, kita bisa punya pengalaman dalam posisi itu atau kita menjadi orang yang tidak disukai orang lain. Sebaliknya, lalu kita buat apapun yang baik, bahkan ketemu salam juga kita tulus. Orang yang tidak menyukai kita akan mencari banyak hal tentang hal yang buruk dari kita atau tentang kita. Bahkan melakukan hal yang buruk kepada kita sekalipun kita berbuat baik. Kenapa? Karena orang itu tidak suka. Atau dalam hal mengalami, kitalah orang yang pernah mengalami menyukai orang lain. Ketika orang lain itu berbuat salah karena kita suka kepadanya, kita tetap dapat melihat sesuatu yang baik darinya atau tentangnya. Dan bahkan kita bisa berlaku baik kepadanya sekalipun orang itu bersalah atau melakukan perbuatan yang salah. Kenapa? Karena saya menyukai orang itu. Atau saudara pasti sudah menduga, kita sendiri punya pengalaman
bahwa kita pernah tidak suka sama orang lain. Jangankan melihat wajahnya, dengar suara sepatunya, tak, 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 kita sudah tahu orang itu. Langsung kepala kita panas. Dan apapun yang ia lakukan baik, kita selalu melihat yang buruknya. Dan coba mencari cara melakukan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena saya tidak menyukai orang itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan sesungguhnya dan mendasar dari status WA yang kita baca tadi adalah siapa sebenarnya yang menguasai hati kita. Atau dengan kata lain kita bertanya apa atau siapa yang seharusnya menguasai diri kita. Kebaikan atau keburukan. Injil Tuhan Yesus Kristus hari ini juga berbicara tentang hal itu. Siapa yang menguasai kita, siapa yang menguasai hati kita. Siapa yang menguasai kehidupan kita. Pertanyaannya, perintah Tuhan atau tradisi nenek moyang? Itu yang menjadi topik yang kita renungkan minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kembali bacaan kita saat serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat itu mempersoalkan beberapa orang murid Yesus yang makan dengan najis, yaitu makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Di ayat yang kelima mereka berkata kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis, tidak dibasuh terlebih dahulu?" Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sedang bicara tentang otoritas di balik tradisi itu, yaitu nenek moyang. Tradisi yang sudah diturunkan turun-temurun. Apakah murid-murid, dengan perkataan lain orang Farisi dan ahli Taurat mempertanyakan, tidak tunduk terhadap otoritas nenek moyang? Adat istiadat nenek moyang, kebiasaan nenek moyang yang diturunkan dan dilakukan keturunannya terus menerus. Dan apa jawab Yesus menanggapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menegur dan menajiskan murid-murid karena mereka makan tidak cuci tangan, dan itu artinya melawan otoritas yang menguasai, yang seharusnya menguasai kehidupan murid-murid sebagai orang Yahudi. Yesus menanggapi dengan mengutip Yesaya pasal 29 ayat 13, tepatnya dalam Markus 7 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Nanti kita bandingkan antara yang dikutip Yesus dalam Markus 7 ayat 6 dan 7 dan Yesaya sendiri, Yesaya 29 ayat 13. Dalam Markus 7 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Sedangkan dalam Yesaya 29 ayat 13 itu sendiri mengatakan, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan."
Penekanannya adalah saudara dalam maksud Yesus mengutip Yesaya ayat 29 ayat 13 itu, bibirmu memuliakan Allah, tetapi hatimu jauh dari Allah. Bibirmu memuliakan Allah, tetapi hatimu jauh dari Allah. Jika dikaitkan dengan istilah otoritas, maka seolah-olah bibirmu berbicara atas otoritas Allah. Tetapi sesungguhnya hatimu tidak ada dalam otoritas Allah, tetapi ada dalam otoritas perintah manusia, yaitu nenek moyangmu. Jadi alih-alih Yesus melayani diskusi tentang keberatan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, Yesus menohok mereka dengan satu hentakan, yaitu sebetulnya engkau sedang mempersoalkan apa? Siapakah yang selama ini berotoritas dalam hidupmu? Dalam hidup beragamamu, siapa yang berotoritas? Apakah Allah yang berotoritas dalam hidup beragamamu? Atau perintah-perintah manusia yang berotoritas dalam hidupmu? Yaitu perintah-perintah adat istiadat nenek moyangmu. Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Lalu dilanjutkan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Jadi dengan kata-kata itu Yesus sekali lagi bahkan menegaskan secara gamblang kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mempersoalkan murid-murid makan tidak membasuh tangan dan menajiskan mereka dengan mendasarkan pada otoritas nenek moyang, adat istiadat nenek moyang. Dengan kata-kata Markus 7 ayat 20 sampai 23, Yesus mau berkata begini, jadi sekalipun apa yang dikatakan dan diperbuat orang atau olehmu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, yang seolah-olah bibirmu itu berkata-kata dan perbuatanmu itu berkata-kata atas nama Tuhan yang indah. Dalam hidup beragamu, kamu menunjukkan bahwa kamu seolah-olah memuliakan Tuhan, tetapi sebetulnya dalam hatimu tidak demikian. Hatimu tidak di bawah otoritas Allah. Oleh sebab itu, apapun yang kamu katakan dan perbuat yang seolah-olah memuliakan Tuhan itu menjadi najis. Apa yang menajiskan? Yang menajiskan adalah otoritas dalam hatinya. Jadi bukan Allah, tetapi perintah-perintah manusia. Jadi dalam hidup beragama Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kau ahli dalam perintah-perintah Allah, tetapi hidupmu masih dikendalikan oleh adat istiadat nenek moyang alias perintah-perintah manusia. Sekalipun kau dilihat terpandang oleh orang lain sebagai wakil Tuhan, tetapi engkau telah menajiskan itu semua dengan otoritas yang kamu biarkan perintah-perintah manusia yang memimpinnya, bukan perintah-perintah Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya lebih jelas saya sampaikan dengan sebuah perumpamaan.
Dalam sebuah rapat gerejawi, majelis jemaat sedang membicarakan seorang anggota jemaatnya yang pantas atau tidak menerima bantuan diakonia. Ya, jadi majelis jemaat itu sedang rapat, sedang berdiskusi tentang anggota jemaatnya, salah satu anggota jemaatnya, kira-kira anggota jemaat ini pantas atau tidak masuk anggota diakonia. Hal yang menjadi diskusi adalah adanya indikasi, dugaan beberapa orang majelis jemaat bahwa anggota jemaat ini yang sebelumnya anggota jemaat di tempat di mana majelis itu sedang membicarakannya, lalu pindah ke tempat lain karena indikasinya tidak puas. Seringkali sebagai anggota diakonia dulu, dia meminta ini itu selalu katanya sering ditolak gitu. Dia marah dan tidak puas, lalu dia pindah ke gereja lain, ke jemaat lain. Nah, majelis di sini atau di gereja ini yang sedang rapat itu berkata atau menduga, jangan-jangan di sana dia pindah ingin berharap mendapat bantuan diakonia yang dia pikir lebih besar dan lebih mudah. Pindahlah anggota jemaat itu ke sana. Sampai di sana dengar kabar majelis jemaat di gerejanya sebelumnya itu bahwa di sana ternyata sulit sekali masuk menjadi anggota diakonia. Karena apa? Ada persyaratan. Jadi anggota jemaat baru itu tidak bisa tiba-tiba masuk menjadi anggota diakonia. Karena lama tidak masuk anggota diakonia, anggota jemaat yang tadinya sudah pindah lagi ke jemaat ini gitu. Dan ya gereja yang lain itu atau jemaat yang lain memberikan surat pindahnya ke jemaat yang semula. Kemudian anggota jemaat ini berharap lagi masuk ke dalam anggota diakonia dan dapat bantuan diakonia. Dan dalam rapat itu, saudara, ada pembicaraan alot dan seorang penatua itu berkata begini, saya usul orang ini atau anggota jemaat ini tidak diberi bantuan diakonia. Kenapa? Karena orang ini telah mempermainkan wibawa ilahi. Dia pindah ke sana karena tidak puas. Dari sana tidak dilayani, dia pindah ke sini. Dia ini mau jadi orang Kristen yang sungguh atau cuma dapat diakonia. Dia mempermainkan wibawa ilahi. Dan ada beberapa penatua yang sudah manggut-manggut seolah menunjukkan persetujuannya. Bahkan ada yang menimpali, ya kita juga dipermainkan, dibuat jengkel, dibikin repot loh, gitu. Saat hampir diputuskan untuk tidak dibantu diakonia, pendeta emeritus mengangkat tangan dan bertanya, apakah orang ini miskin sih? Atau maksudnya benar-benar miskin dan hidupnya susah? Apa betul? Kata pendeta emeritus. Seorang penatua akhirnya bersuara dan berkata, ya betul sih, kami pernah berkunjung ke rumahnya, ngecek. Ternyata rumahnya lebih lebar sedikit dari kuburan. 2 meter kali 4 meter, ya udah itu pun ngontrak. Dan kalau mandi dia mesti ke tempat kamar mandi umum dan itu pun harus berbayar. Mendengar keterangan itu, pendeta emeritus itu berkata demikian. Jika demikian, dia layak menjadi anggota diakonia dan harus dibantu. Lalu pendeta emeritus itu meneruskan, sepanjang saya membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, wibawa ilahi itu selalu membela nasib atau kehidupan orang yang susah.
wibawa ilahi tidak pernah menolak orang yang kesusahan. Wibawa ilahi menurut Alkitab selalu berpihak dan membela kepada mereka yang susah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dimaksud Injil ini. Bibir kita seolah-olah berkata sesuatu yang indah. Ya, seperti yang dikatakan, orang ini telah mempermainkan wibawa ilahi. Indah kan? Orang ini mempermainkan wibawa ilahi. Indah kata-kata ini. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita sebetulnya? Sampai kata-kata itu keluar. Siapa atau apa yang berotoritas dalam diri kita? Apakah Allah yang berotoritas sampai kita ngomong seperti itu? Orang ini mempermainkan wibawa ilahi? Atau yang berbicara adalah otoritas kejengkelan kita dan tidak mau repotnya kita akan perilaku orang ini? Tentu ini menjadi pertanyaan kita semua. Pendeta Emeritus itu juga berkata, kalau memang kelakuannya tidak baik, ya digembalakan, didampingi, dibilangin. Jangan kesusahannya ditambah susah dengan menahan rezeki Allah untuknya. Saudara-saudara bisa membedakan kata-kata yang seolah indah, mempermainkan wibawa ilahi. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, kata-kata itu keluar atas otoritas siapa dalam hati kita? Apakah otoritas Allah yang memang wibawa ilahinya terganggu, atau otoritas manusia karena kejengkelan dan tidak mau direpotkan saja? Suatu kali saudara, saya bertemu dengan seorang bapak lansia di gereja lagi menyerahkan persembahan minggu. Bapak ini nggak bisa transfer, apalagi pakai QR code. Lalu saya sapa dan saya puji, wah luar biasa ya Om. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini Om masih sempet-sempetnya nganterin persembahan minggu ke gereja. Saya belajar komitmen Om hari ini. Lalu Om itu berkata kepada saya, ya sudah seharusnya kan Pak Pendeta. Sekalipun sebetulnya Tuhan juga gak pernah nagih saya. Dari ungkapan yang pendek itu saudara, dan perbuatannya, kita tahu persis siapa yang berotoritas dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Kata-katanya cukup pendek saja. Ya sudah seharusnya kan Pak Pendeta, sekalipun Tuhan tidak menagih saya mempersembahkan persembahan minggu ini karena sudah seharusnya saya berikan kepada Tuhan dalam sikap saya di kebaktian minggu, karena nggak bisa memberi transfer atau QR code diantarkan, karena memang sudah seharusnya. Kita tahu persis siapa yang berotoritas dalam hidupnya, dalam dirinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup beriman yang benar itu pertama-tama syaratnya adalah memastikan bahwa dalam hatiku, dalam hidup
hidupku Allah lah yang berotoritas. Oleh sebab itu, sebelum kata-kata dan berbuat sesuatu, bertanyalah dalam hati, siapakah yang berotoritas dalam hidupku? Pertanyaan itu akan menuntun semua perkataan dan perbuatan kita dalam hidup beriman yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu ini kami diingatkan bagaimana kami hidup beriman dengan benar. Biarlah kami selalu bertanya dalam hati, dalam diri kami, soal kami berkata-kata dan melakukan sesuatu di tengah keluarga atau dimanapun kami berada. Apakah Tuhan berotoritas atas diri kami, hidup kami, kata-kata dan perbuatan kami, supaya kami tidak salah lagi, supaya kami tidak jauh lagi dari apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup beriman kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu dalam keseharian kami akan menolong dan menyertai kami untuk menjalani hidup beriman yang benar. Tuhan, kami berdoa pada minggu ini untuk pergumulan-pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah yang saat ini dalam keadaan sakit, dan juga mereka yang pada masa pemulihan, mereka yang bergumul dalam masalah perekonomian, juga bergumul dalam kehidupan relasi mereka di tengah keluarga dalam situasi pandemi ini. Kami telah berjuang sedemikian rupa melewati hari-hari kami di situasi pandemi ini, ya Tuhan. Sungguh berat rasanya, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu berjalan bersama kami. Engkau mengingatkan kami, Engkau menolong kami secara ajaib, sehingga kami sampai saat ini masih bisa merasakan kekuatan, bahkan melihat harapan. Bahkan lebih dari itu lagi, kami melihat Tuhan sendiri secara ajaib yang berjalan menyertai kehidupan kami. Biarlah yang sakit dikuatkan, dipulihkan, merasa bersemangat. Begitu juga mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan yang lain. Bahkan kami atau saudara-saudara kami yang kami doakan saat ini juga menemukan jalan keluar.
Kami berdoa ya Tuhan sebagai jemaat di tengah-tengah masyarakat GKI Jati Bening Indah senantiasa dapat menunjukkan kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kami melakukan tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Biarlah kami di mana saja dan kapanpun Tuhan izinkan kami berpartisipasi dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apapun itu. Biar kami juga bisa terasa keberadaan kami, bahkan keberadaan Tuhan yang merahmati orang-orang di sekitar kami, tetangga di sekitar kami, sehingga gerejamu dapat menjadi terang dan dapat menjadi garam dan dapat menjadi contoh bagaimana menjalani kehidupan ini di situasi yang sulit, di tengah kebersamaan yang bermacam-macam. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara. Biarlah kedamaian di tengah masyarakat, supaya penanganan COVID-19 oleh pemerintah juga bisa berjalan dengan lancar. Kami percaya upaya-upaya kami, upaya-upaya pemerintah senantiasa dalam penyertaan-Mu. Inilah ya Tuhan, doa-doa syafaat kami. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih dan anugerahnya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Sudilah kiranya Engkau menerima dan melayakkan persembahan kami agar dapat dipergunakan untuk mendukung pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Ajarilah kami juga ya Tuhan untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dalam segala keadaan. Karena kami yakin bahwa Engkau senantiasa beserta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah, jadilah saksi hidup beriman yang benar di tengah keluarga kita dan dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.